Nah, beda pendapat itu biasa. Tapi yang saya lihat kemarin itu, saya sangat sedih hakim menutup tahu karena apa kemudian meninggalkan ruang sidang. Saya tidak tahu persis masalahnya apa. Karena saya cuma melihat di HP. Cuma saya sayangkan, saya bilang, kenapa sampai terjadi ada yang naik meja gitu. Terlepas ada sidang atau tidak ada sidang, tidak boleh dinaiki itu. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu untuk Bapak Ibu dan para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Ini adalah podcast ke-199 Narwastu, dan kembali kami mendatangi seorang sahabat Narwastu, seorang advokat senior, dan juga seorang pejuang hak asasi manusia. Beliau juga termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2016 pilihan majalah Narwastu. Dan beliau ini seorang advokat tapi juga sering menyampaikan firman Tuhan di berbagai acara-acara persekutuan doa, juga termasuk di kalangan pengacara sering menyampaikan firman-firman Tuhan. Demikian juga beliau masih termasuk dalam anggota Dewan Kehormatan DPD Pradi DKI Jakarta. Kita akan berbincang banyak dengan beliau, terutama tentang ada saat ini kasus pengacara yang viral, di mana ada seorang pengacara yang naik ke meja di persidangan di kantor di pengadilan, dan ini menjadi berita yang sangat viral di media sosial dan media massa. Kita juga nanti akan bicara tentang pendapat beliau tentang pers, karena beliau ini termasuk pengacara yang sangat dekat dengan pers, dan beliau menganggap bahwa pers itu salah satu pilar demokrasi yang ikut membangun sebuah negara dalam penegakan hukum, juga menyuarakan aspirasi yang terjadi di tengah masyarakat. Kita sapa beliau. Shalom Bang Erik. Shalom. Abang sehat ya? Sehat. Iya. Abang di tengah kesibukan menangani banyak kasus hukum, abang masih memberikan waktu kepada kita. Bang Erik ini, abang kan sudah mencermati masalah pengacara yang kemarin heboh. Ada dua pengacara terkenal yang ribut, kemudian kita lihat di layar televisi dan media sosial juga ada pengacara yang sampai menginjak-injak meja di persidangan itu. Sebagai seorang advokat senior dan juga abang anggota Dewan Kehormatan DPD Pradi DKI Jakarta ya, apa yang abang amati dari situ? Silakan Bang. Iya. Kita harus menyadari bahwa ruangan persidangan itu kan tempat kita mencari kebenaran, mencari keadilan, tempat menentukan benar atau salahnya seseorang. Seluruh ruangan itu, sedang ada sidang atau tidak ada sidang. Saya sebagai seorang pengacara cuma sangat sedih saja melihat kemarin viral melalui handphone. Permasalahan ributnya itu karena apa saya tidak tahu, jujur saja. Tidak dengar percakapannya apa gitu. Cuma saya lihat terjadi keributan. Beda pendapat itu biasa sebetulnya di persidangan. Itu memang tempat persidangan itu beda pendapat. Argumentasi, adu, alasan, semua itu boleh disampaikan. Tetapi semua kan harus ada etikanya, rasa hormat kepada jalannya persidangan itu. Di situ ada hakim, ada jaksa, ada terdakwa, ada saksi, ada pembela. Nah, beda pendapat itu biasa. Tapi yang saya lihat kemarin itu, saya sangat sedih hakim menutup tahu karena apa kemudian meninggalkan ruang sidang. Saya tidak tahu persis masalahnya apa. Karena saya cuma melihat di HP.
Cuma saya sayangkan, saya bilang, kenapa sampai terjadi ada yang naik meja gitu. Terlepas ada sidang atau tidak ada sidang, tidak boleh dinaiki itu. Harus ada etikanya. Untuk apa naik di situ? Kami sering ribut. Kami sering ribut dalam persidangan. Apalagi dulu kasus 27 Juli itu sering ribut. Beda pendapat biasa. Tapi tidak ada kami sampai naik ke meja ataupun sampai kepada saksi kami berbuat demikian gitu. Itu biasa. Saksinya dulu ada dari polisi. Biasa kami ada argumentasi aja. Bahkan waktu sidang ada yang bawa pistol. Batu-batu ke ruang sidang. Apakah kami ribut sampai demikian? Kami biasa kami bicara, hanya bicara. Itu ada yang bawa pistol, coba periksa tolong. Hakim periksa. Nggak ada kami sampai naik ke situ. Ini saya melihat, saya nggak tahu, saya bilang. Artinya wibawa pengadilan itu kemana? Iya kan? Sampai seberaninya itu naik. Ada sidang atau tidak sidang, itu kan baru selesai sidang. Harusnya hormat. Biasa ada argumentasi, datang ada argumentasi aja gitu. Kemudian saksi kemarin saya lihat didatangi juga oleh terdakwa, dipegang. Nah, sudah itu gimana lagi saya nggak tahu gitu kan. Apakah harus demikian? Jadi tidak mencerminkan sebagai seorang advokat yang bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertindak dalam menyelesaikan satu persoalan yang dihadapinya. Demikian juga advokat yang sebagai penasihat hukum terhadap terdakwa. Nggak perlu ribut begitu. Nggak perlu. Apakah dengan demikian akan membuktikan hukumannya ringan? Saya nggak tahu. Apakah itu menunjukkan kita profesional? Nggak tahu. Apakah itu kita menunjukkan hebat? Nggak, saya bilangin. Itu mempermalukan diri sendiri. Sebagai seorang advokat tidak boleh berlaku demikian. Adu argumentasi boleh. Apapun dikeluarkan, tapi semua kalimat kata-kata yang dikeluarkan harus tetap hormat, itu pengadilan. Nah ini sama sekali nggak ada saya lihat. Sampai ke atas meja, semua ribut. Walaupun sidang hari ditutup karena apa saya nggak tahu. Abang pernah melihat kasus seperti itu di Belum pernah. pengadilan? Belum pernah. Kami dulu pernah ribut di Jakarta Barat sama Jakarta Pusat. Nggak sampai demikian. Kita adu argumentasi aja terus. Nggak sampai ribut kayak kemarin itu. Iya. Abang sebagai advokat senior yang selama ini juga sering menerima pengaduan tentang ulah atau perilaku seorang advokat, Bang, yang melanggar etika, katakan gitu. Kalau katakanlah posisinya seperti itu, apa pendapat Abang? Yang jelas saya bilang, yang selama pengaduan walaupun saya di Dewan Kehormatan nggak ada sampai kayak begitu. Nggak ada. Gitu ya. Ini saya bilang sama sekali, saya sebagai seorang advokat juga malu. Tindakan yang demikian nggak usah sampai ribut gitu kan. Beda pendapat biasa. Apalagi sampai naik meja, tidak menghormati sama sekali itu. Terlepas di ruang sidang itu terjadi apapun, baik buruk segala kekurangan kelebihannya, ya terima. Tidak perlu sampai yang demikian itu. Kelanjutannya gimana lagi saya juga nggak tahu nantinya gimana. Nah itu saya bilang sudah terjadi, ya banyak hal lah kalau menurut saya. Tapi biarlah masyarakat menilai, iya kan, terhadap jalan persidangan itu, yaitu terhadap pengacara-pengacara yang bersidang itu. Bagaimana? Apakah hebat yang demikian? Enggak, saya bilang. Tidak menunjukkan kehebatan. Kehebatan adalah adu argumentasi dari sisi hukum. Itu yang benar. Apakah dengan demikian akan membebaskan klien? Enggak. Ini saya sayang karena saya meminta sejujurnya kepada hakim, majelis hakimnya. Harus berani juga. Apa yang dilakukan itu, adakah pelanggaran etika dan segala macam, lakukan, jalankan. Ada pidananya, lakukan, jalankan.
Nggak bisa dibiarkan itu. Nanti hilang wibawa daripada pengadilan. Begitu ya. Lalu apa harapan Abang? Katakanlah kepada organisasi advokat tempat yang menginjak meja di persidangan itu Ya, dengan adanya situasi seperti ini. menurut saya harus diambil tindakan itu. Tindakan disiplin saya bilangnya. Terhadap anggota yang demikian. Nah, saya larikan lagi sekarang. Makanya saya bilang dengan sekarang banyak organisasi pengacara. Iya kan? Harusnya memang satu wadah aja. Satu wadah. Oke, organisasi ada pengacara ini, ada organisasi banyak. Tapi satu wadah, ini silahkan Anda punya. Sehingga kalau ada pelanggaran etika, satu saja yang mengadilinya. Ini harusnya diambil langkah-langkah. Masalah itu. Dengan banyak gini kan susah. Kalau organisasinya dia di sini tidak mengambil langkah untuk menyidangkan dugaan pelanggaran etika, ya kita mau bilang apa? Ya. Bicara tentang pengalaman Abang dalam memberikan sanksi kepada pengacara yang melanggar etika. Abang pernah sampai melakukan pemecatan kepada advokat? Tanya aja di Peradi. Saya tuh tukang pecat aja kalau nggak benar. Tapi karena saya kalah suara. Biasanya pelanggaran apa itu, Bang? Macam-macam lah etika itu, macam-macam. Ada yang menyuap, ya kan? Kemudian ada yang bersikap tidak menghormati rekannya. Macam-macam lah banyak. Tapi bagi saya selalu bicara, kita bukan gimana. Kita bicara etika harus tahulah. Ada yang menghina kawannya. Gimana saya bilangnya? Saya juga menyayangkan kepada rekan-rekan advokat harusnya menyadari ada etika, ada aturan yang harus dihormati, dihargai. Nah, ketika dilanggar, diadukan. Kita ada beberapa lagi sidang ini. Ada pegang masalah 4 ini lagi. Saya nggak jadi masalah, jadi anggota nggak jadi masalah. Jadi ketua jadi anggota jadi. Ya, tapi saya kejar terus. Gitu ya. Selama ini ada pendapat yang menyebut bahwa pengacara itu profesi yang sangat mulia. Sama seperti wartawan, guru, dokter, petani, pengusaha, juga tokoh-tokoh agama. Nah, Abang lihat bagaimana selama ini eksistensi pengacara untuk saat ini di Indonesia? Sangat jauh dari mulia. Kenapa Abang bilang seperti itu? Sudahlah, pokoknya sangat jauh dari itu. Kalau gitu apa harapan Abang kepada para pengacara, terutama yang muda-muda? Ya, yang jelas saya cuma mengatakan kita kan di bawah sumpah atau janji menurut agama kita masing-masing. Itu yang penting. Kita harus berbuat sesuai janji atau sumpah kita. Kita tahu ada profesi yang mulia. Nah, kalau mulia itu sebetulnya bagi saya tidak pantas kita dengan mulia. Mulia itu hanya satu, untuk Tuhan. Cukup yang terhormat. Terhormat ya. Jadi sebaiknya disebut pengacara itu profesi yang terhormat ya. Udah itu. Bukan mulia. Iya. Mulia itu kata-kata yang selalu sangat tinggi sekali. Itu hanya Tuhan yang berhak berwenang sebetulnya. Kalau menurut saya. Tapi selama ini misalnya hakim sering disebut yang mulia begitu. Apa pendapat Abang? Ya silahkan aja bagi siapa yang mau mulia. Kalau saya tanya rekan saya, tuh yang pegang telepon. Rata-rata saya yang terhormat aja. Bagaimana tanggapan hakim seperti itu ketika Abang sampaikan? Nggak apa-apa. Yang terhormat. Nggak apa-apa. Sebagai yang hakim yang terhormat. Hakim yang terhormat. Rata-rata saya begitu. Yang mulia tuh sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Itu hanya Tuhan saja yang bisa mencapai itu. Mulia itu sangat luar biasa. Kita jauh. Nah, mulia, tapi perilaku kayak kemarin naik ke atas meja. Bisa dikatakan mulia, beda pendapat biasa. Adu argumentasi itu biasa.
Ngotot-ngototan biasa. Kalau kita mengerti itu, maka kita tidak akan melakukan hal itu sampai sedemikian rupa. Saya sebagai seorang advokat malu melihat itu. Jujur, malu saya. Gitu ya. Merendahkan harkat martabat advokat. Gitu ya. Nah iya. Misalnya katakanlah abang berhadapan dengan orang yang menginjak meja itu, apa yang abang mau sampaikan ke dia? Ya kalau saya berhadapan, saya cuma sampaikan aja. Nggak usah yang mulia. Tindakan itu dapat dibenarkan apa tidak naik ke atas meja. Di ruang sidang lagi. Dibenarkan apa tidak? Silahkan dia mau ngomong apa. Ini sangat memalukan saya bilang. Beda pendapat itu biasa. Tunjuk-tunjukkan sama hakim biasa. Ngotot-ngototan sama jaksa biasa. Itu hal yang biasa. Sama saksi biasa. Tapi tidak boleh sampai sedemikian rupa. Itu kan persidangan kita bicara tentang keadilan, kebenaran. Carilah kebenaran itu sendiri. Itu pengadilan, kita cari kebenaran, membela klien kita. Apakah tindakan klien kita itu dapat dibenarkan oleh hukum? Ya. Dengan naik meja, apakah akan meringankan klien kita? Tidaklah. Harusnya kita bisa melihat dari sisi hukum bagaimana tindakan klien kita terhadap ada korban, ya kan, dalam hal itu benar apa tidak, dapat dibenarkan apa tidak. Itu yang harus kita gali, itu yang harus kita cari. Ya. Jadi sangat saya sayangkan, saya bilang kemana. Saya cuma melihat aja, saya lihat sebentar. Udahlah, mau bilang apa? Salah satunya mungkin ya, saya bilang. Ini banyak organisasi pengacara, banyak sekali. Iya. Abang tadi menyinggung tentang banyaknya organisasi pengacara ya. Rekan sejawat abang yang juga advokat senior, Profesor Otto Hasibuan, sekarang saya di Wamenko ya, bidang hukum. Apa harapan abang kepada dia? Abang tadi menyinggung soal perlu pengacara ini bersatu. Apa harapan abang ke beliau? Saya berharap sebetulnya senior-senior saya itu semua menyadari, ya kan, kita ini harus bersatu seperti jaksa bersatu, hakim bersatu, polisi bersatu. Itu penting. Kita perlu wadah betul-betul sehingga menjadi organisasi advokat ini betul satu wadah yang memperjuangkan daripada hak-hak klien dia secara hukum dan dihormati orang. Nah, dengan begini gimana orang mau menghormati kita? Bagaimana kita bisa dikatakan terhormat perilaku kita begitu? Kan kita penegak hukum. Penegak hukum jangan melanggar hukum. Naik di meja itu sama dia melanggar hukum apa enggak? Ya enggak lah, melanggar hukum lah, udah jelas. Secara moral, secara etika nggak pantas. Jadi kita harapkan juga melalui Bang Otto ini bisa mempersatukanlah seluruh organisasi. Seperti dulu kan, Peradi, kemudian banyak organisasi. Yang diakui itu kan Peradi, organisasi ini boleh saja banyak. Nah sekarang enggak. Jalan sendiri, jalan sendiri, jalan sendiri. Lalu bagaimana mengontrolnya? Ya kayak beginilah salah satunya jadinya. Dengan situasi seperti ini, abang masih melihat bahwa Pak Otto bisa mempersatukan itu? Sulit menurut saya. Sulit sekali. Harus saya bilangin, nah ini, kalau memang kita ini berada di bawah, seperti sumpah di bawah organisasi, di bawah penyumpahan itu kan dilakukan oleh pengadilan tinggi, ya kan. Nah, seharusnya ya pengadilan tinggi lah yang bertindak, harus tegas. Gitu ya. Ya karena kan dia yang melakukan sumpah siapa? Pengadilan tinggi. Jadi pengadilan tinggi menurut saya ikut bertanggung jawab dalam hal ini, nggak boleh diam.
Kalau memang itu melanggar juga dianggap melanggar, ini harus mengambil langkah hukum. Pengadilan ini harus ngambil, nggak bisa diam. Gitu ya. Akhirnya apa saya bilangnya? Ya organisasi advokat itu sendiri jadi kehilangan wibawa karena tingkah atau perilaku daripada advokat itu sendiri. Gitu ya. Iya. Udah nggak ada wibawa lagi saya bilangnya. Kalau sampai ini tidak ada tindakan tegas dan langkah yang diambil oleh pengadilan, ya kan? Terhadap pengacara yang menginjak meja itu? Iya, bukan hanya dia, semua diperiksa apakah perilakunya itu sesuai. Tidak mengambil langkah hukum, mendiamkan, udahlah nggak ada wibawa lagi. Gitu ya. Pengadilan harus berani, hakimnya harus berani. Abang nampaknya gelisah sekali dengan pengacara yang menginjak meja itu ya? Iyalah, bukan gimana, saya cuma sedih aja. Aduh, gimana ya? Beda biasa, argumentasi itu biasa, tidak puas biasa. Nah sekarang dalam persidangan itu apa yang dia tidak puas terhadap itu kan pelapor, pengadu itu, ya itu kan. Ya sampaikan tidak puas, adu argumentasi. Hukum itu kan kalau boleh saya bilang beradu argumentasi bahwa apa yang dilakukan oleh klien dia itu menurut hukum dapat dibenarkan. Itu nggak salah, itu yang harus dibuktikan. Gitu ya. Iya. Nah kalau demikian kemarin kan hebat. Enggak, saya bilangin. Ya. Bang Erik, ini kita sedikit beralih tentang pers. Ini kan bulan Februari, beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Pers Nasional. Abang selama ini dikenal sangat dekat dengan pers. Bahkan clipping-clipping berita abang yang mulai dari zaman Orde Baru sampai sekarang abang masih simpan rapi dan dibingkai begitu. Bagaimana abang lihat selama ini peran pers dalam mendukung karir abang sebagai pengacara? Ya pers saya cukup baik gitu ya. Saya bilang cuma sekarang banyak sekali, ya kan. Yang jadi wartawan itu banyak sekali gitu kan. Tentu tidak bisa dikendalikan semua. Ini yang menjadi tugas daripada organisasi yang membawahi pers itu, ya kan, sehingga pers itu betul-betul menyampaikan kebenaran-kebenaran dalam satu peristiwa hukum. Tapi kita sampai bicara hukum ya. Jadi betul-betul yang disampaikan itu satu kebenaran. Jangan ada pesan-pesan gitu kan. Ya kita maklum aja. Kalau melihat keberadaan sekarang ini terlalu banyak saya bilang. Apalagi sekarang dengan gampang berita-berita masuk di sini kan. Gitu ya. Ini. Tapi saya nggak tahu benar nggak itu berita sedemikian rupa adanya. Jadi harus selektif juga melihat berita yang ada di media sosial gitu bang? Iya, jangan ditelan bulat-bulat. Kadang-kadang juga nggak ada yang nggak benar. Saya dulu ada yang minta saya, nah, tuh beritanya jadi gimana? Saya nggak perlu cerita lah, pokoknya waduh, saya bilang ini gimana? Makanya itu yang membuat abang juga selektif memilih media untuk mewawancari abang, begitu? Iyalah. Saya kan nggak semua. Narwastu salah satunya. Saya ini, ya, Tempo, orang TV. Saya lihat aja dulu semuanya gitu kan. Jadi abang perhatikan juga jejak rekam dari media itu ya? Iya. Kadang-kadang saya nggak mau. Kenapa nggak mau bang? Ya karena situasinya. Sekarang jujur aja saya lagi banyak diam. Iya. Bicara tentang perjuangan abang selama ini, bagaimana memang peran pers untuk menyuarakan yang abang perjuangkan selama ini, yang disuarakan pers selama ini? Sangat baik selama ini. Abang merasa sangat terbantu untuk menyuarakan sebuah, katakanlah, ketidakadilan melalui media? Ya, sangat membantu. Dan banyak terbantu oleh pers. Jujur ya, selama ini sampai sekarang ini saya terbantu. Dan
hampir jarang, yang artinya menyampaikan berita tidak sesuai dengan fakta. Selama ini saya lihat ya sesuai dengan fakta lah mereka. Mereka datang ketemu. Ya karena kan saya juga waktu saya terbatas, saya lihat tentu saya akan tidak bisa juga menerima rekan-rekan wartawan semua gitu kan. Nah yang ketemu saya rata-rata semua baik lah. Iya. Terkait dengan pers atau wartawan tadi, Bang. Wartawan juga kan rentan juga dengan katakanlah dikriminalisasi, diadukan ke polisi atau ke aparat hukum, menjadi korban dari tindakan hukum gitu. Selama ini Abang bagaimana? Katakanlah kalau ada wartawan yang berhadapan dengan hukum, Abang biasanya ikut membantu menangani? Memang rata-rata saya ikut, tapi akhir-akhir ini saya bilang saya banyak diam. Kenapa, Bang? Karena kalau kita bicara hukum, kejadian A, tapi ternyata nanti bisa jadi B. Kita mau bilang apa? Jadi kalau mau bicara, sangat susah bicara kebenaran, bicara keadilan gitu kan. Gitu ya. Saya nggak perlu cerita lah mana yang saya alami 2 bulan lebih lalu, gimana saya alami. Adalah beberapa saya alami, saya diam aja. Iya. Ya kita harap semua menyadari apa artinya, misalnya kita sebagai penegak hukum, apa artinya sebelum kita menjadi penegak hukum. Kita harus mengingat kembali adanya sesuai dengan ajaran agama kita, ada yang bersumpah, ada yang berjanji, itu harus ingat. Itu kita harus ingat. Bukan main-main kita bersumpah atau berjanji kepada siapa. Gitu ya. Kalau saya lihat, maaf kata, lupa dengan janji dengan sumpah. Sehingga apapun sekarang kan yang semuanya dilihat untuk mendapatkan uang. Saya juga nggak bisa salahkan. Keberhasilan itu sekarang kan dilihat dari materi. Gitu ya. Materi. Wah, udah hebat ya kuliah, udah hebat ini. Jadi susah kita mau bicaranya. Yang jelas itu tergantung pribadi yang memegang. Kalau kita bicarakan banyak, tapi kan kita susah membuktikannya. Yang kita alami kok. Kenyataannya. Bukti begini, gini. Ya, susah saya mau ngomongnya gitu. Gitu ya. Oke. Bang Erik yang terakhir. Ini Hari Pers Nasional 2025, tinggal beberapa lagi akan kita rayakan. Ada yang mau Abang sampaikan kepada awak pers di tanah air yang selama ini juga menjadi sahabat Abang untuk menyuarakan persoalan-persoalan hukum? Saya berharap rekan-rekan pers, tapi saya percaya masih banyak yang berbicara tentang kebenaran, keadilan. Terus saja berjuang. Penegak hukum, kami dari Advokat memerlukan pers untuk menyatakan kebenaran. Karena itulah yang dibutuhkan pengacara untuk bicara kebenaran, keadilan. Jadi saya berharap betul-betul rekan-rekan pers, ayo kita sama-sama untuk bangsa dan negara kita ini. Negara kita dikatakan negara hukum kan. Mari berbicara semua sesuai dengan aturan hukum. Karena kalau tidak, bagaimana masa depan daripada bangsa negara kita ini? Kembali kita melihat pembukaan dan Undang-Undang 45. Bagaimana seharusnya negara kita dikatakan negara hukum. Betul negara hukum?
Itu aja pesan saya. Teruslah pers, jangan takut. Karena masyarakat dan kami pun membutuhkan pers untuk menyatakan kebenaran. Gitu Bang ya. Ya. Bang Erik, terima kasih atas perbincangan kita yang cukup menarik pada kesempatan ini. Para sahabat Narwastu, kita sudah dengarkan tadi pemikiran dan sikap dan curahan hati dari seorang advokat senior yang juga seorang pejuang HAM, Dr. Erik Samuel Paat, SH, MH. Tadi sudah banyak disampaikan apa pendapatnya tentang pengacara yang viral, yang kemarin membuat ricuh di pengadilan, juga pemikiran dan sikapnya terhadap pers yang akan merayakan Hari Pers pada 9 Februari 2025 ini. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila, dan Tuhan memberkati Indonesia.